seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, itu keaktifan mahasiswa. Ada yang dapat 5 pagar, ada yang dapat 3 pagar, dan seterusnya. Ada yang saya pink karena jawabannya salah. Maka saudara harus aktif untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jelas belum? Tidak ada present? Jelas, Bu. Iya. Ya, kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Kita coba ya. Untuk ini ya, review sebentar ya mata kuliah perpajakan kemarin. Iya, Bu. Oke, yuk. Siapa yang mau mencoba menjelaskan salah satu mata kuliah perpajakan? Ungkapkan nomornya dulu. Misalnya nomor 387. Gilang. Misalnya seperti itu. Yuk, ada? Ini. Siapa? Tidak ada ya, tak tunjuk loh. Saya, Bu. Saya siapa aja sih? Ya, Jess. Jessica. Oh, Saya Jessica ya. NIM-nya 20004. Oh, 004 sudah terlihat di situ ya. Iya, Yuk, Jess. Mau ya, langsung saya beri poin ya ini untuk aktivitasnya. Langsung ini bikin. Iya, Bu. Jadi pajak umum saja ya, Bu. Kamu mau menjelaskan apa? Tentang pajak umum, Bu. Subjek pajak dan objek pajaknya. Oh ya, gimana? Ya, jadi subjek pajak penghasilan ini ada 2. Untuk PPH ada yang WPOP dan juga WP Badan. Nah, untuk subjek pajak yang WPOP itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu WPOP yang dalam negeri dan luar negeri. Nah, subjek pajaknya sendiri itu yang WPOP adalah orang pribadi. Warisan yang subjek pajak penghasilannya orang pribadi, warisan yang belum terbagi, ada badan, dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Lalu, untuk yang menjadi objek pajak itu ada penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, ada hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan dan penghargaan, lalu ada laba usaha, ada keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta, lalu ada penerimaan kembali pembayaran pajak, ada bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan, ada dividen. Ayo Jesse, kalau dikatakan dalam satu kalimat, apa yang disebut sebagai objek pajak penghasilan? Dikatakan dalam satu kalimat. Nanti kalau saudara list bisa 1 minggu tidak selesai karena banyak sekali objek pajaknya. Iya, Bu. Jadi objek penghasilan adalah adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, Bu. Baik, ya, bukan luar Indonesia. Ya. Siapa? William mau mencoba? Ya, Bu, nggak apa-apa. Boleh, Bu. Oke, yuk, yuk. 00 Ini buat berarti review yang semester kemarin gitu kan ya, Bu? Review yang semester kemarin. Nah, kalau menurut saya, Bu, kalau untuk yang materi perpajakan semester lalu itu lebih mempelajari perpajakan secara umum. Jadi kita belajar dari. Apa yang ingin kamu jelaskan? Oh, jangan aja, Bu. Yang pajak PBB dulu aja, Bu. Oke, yuk PBB. Nah, PBB sendiri itu kan pajak bumi dan bangunan, Bu. Nah, di situ itu perkenaan subjek pajaknya itu kepada masyarakat yang memiliki objek pajak berupa bangunan yang mana memiliki nilai manfaat, Bu, bagi si subjek pajak. Itu cukup, Bu, itu aja. Baik, nanti terima nggak malah kasih. panjang lebar nanti, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Siapa lagi yuk? Mungkin nggak mau nyunjuk. Ini, saya kok ini siapa ini? John Erickson, yuk. John Erickson. Halo. Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi ya, mungkin mau lihat yang ngomong harus membuka video yuk. Ya, John, mau menjelaskan yang mana dari yang kemarin? Walah, menghilang lagi. Jaringan tidak stabil. Oh, jaringan tidak stabil. Oke, sudah. Kamu dari mana, toh, John? Dari Manggarai, Bu. Oh, dari Manggarai. Baik. Ini ya, seperti Brian. Tuliskan NIM-mu, Dominika, supaya waktu aktivitas kelas saya langsung tidak bertanya, NIM-mu berapa gitu. Saya langsung melihat, oh NIM-nya sekian. Ya, masih ada lagi ada lagi yang ingin mereview salah satu topik yang dipelajari di perbajakan? Ada, Bu. Ada yuk, Samuel yuk. Kalau saya mau sedikit mereview yang PPNBM, Bu. Boleh, PPNBM yuk. Kalau menurut pemahaman saya, PPNBM adalah kan, pajak yang dikenakan untuk pertambahan nilai untuk barang-barang mewah. Dan pajak ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia tergantung apapun barang mewah yang dimiliki. Dan sifatnya penambahan nilai untuk barang-barang mewah ini kan untuk menyetarakan, menurut saya menyetarakan keadilan bagi yang orang-orang yang mampu untuk dikenakan pajak lebih daripada bagi orang-orang yang nggak mampu. Dan kebanyakan PPNBM ini secara umum banyak yang dipahami oleh masyarakat Indonesia tuh lebih banyak dikenakan kepada kendaraan-kendaraan bermotor yang bisa dinilai tergolong mewah, begitu, Bu. Ya, tahunya masyarakat kendaraan bermotor ya, sebetulnya PPNBM itu tidak hanya sekedar kendaraan bermotor. Apa misalnya? Minuman beralkohol, marijuana, ini mohon maaf ya, bukan hanya melihat seperti itu juga kena PPNBM, malah kan tinggi sekali. Nah, itu dianggap barang mewah. Terus, ya memang banyak di otomotif ya, banyak di otomotif. Ada yang lagi selain Mas Samuel? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin mau share lagi. Dalam yang belum ya. Yuk kita masuk ke yang pertama, pajak penghasilan. Nah, objek pajaknya apa? Kamu harus membaca undang-undang perpajakannya. Ini ada di pasal 4. Siapa yang membawa undang-undang perpajakan? Jadi minta tolong dibacakan yuk pasal 4. Adakah? Pasal 4 yang menjadi objek pajak penghasilan adalah gitu. Ada, Bu. Ayo yuk silakan. Objek pajak pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termaksud Stop, karena ini banyak sekali. Iya, Bu. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini penekanannya, namanya apapun, gitu, bisa menjadi objek pajak penghasilan. Bentuknya apapun, ya di situ kan dikatakan apapun gitu tuh, menjadi objek pajak penghasilan. Pertanyaan Bugin sekarang, yuk ini pertanyaan diskusi. Kalau menjawab nanti langsung kemukakan NIM-nya dulu ya. Kalau ada yang angkatan selain 20, sebutkan angkatannya. Misalnya 18115, misalnya begitu. Ya. Kalau yang 20 bisa langsung 115. Ini pertanyaan Bugin. Mari kita diskusikan. Kalau seseorang yang korupsi memakai uang negara yang bukan haknya, objek pajak bukan itu, uang korupsi. Bukan, Bu. Siapa yang bukan tadi? Saya Samuel, Bu. Di tim 042. 042. Samuel. Bukan. Mengapa bukan? Karena dia mengambil uang negara itu kan tanpa secara tidak resmi, tanpa sepengetahuan yang lain, Bu. Jadi sembunyi-sembunyi. Dan kebiasaannya orang korupsi itu menggunakan uang tunai cash, jadi tidak terdeteksi, Bu. Jadi tidak ada pajaknya. Oh, tidak ada pajaknya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Samuel. Sama-sama, Bu. Yang lain? Ini kelas Bugin seperti saya tuh siapa ya? Di Prabu NIM 048. 048 yuk, gimana? Menurut saya orang yang korupsi juga termasuk dalam terkena pajak penghasilan karena dari apa yang dikorupsi itu dia tetap melakukan konsumsi yang mana tetap membayar pajak. Menurut 048 ini, ini merupakan objek pajak karena bisa dipakai untuk konsumsi. Ya kan? Bisa dipakai untuk konsumsi, menambah kekayaan. Nambah kekayaan tidak? Orang korupsi itu bisa bangun rumah yang seperti istana Julius Caesar. Jadi, dengan sistem self-assessment system, sebetulnya uang yang dikorupsi itu adalah objek pajak. Tapi wajib pajak tidak mau melaporkan ke surat pemberitahuan tahunan SPT PPH. Betul enggak? Kalau dilaporkan kan ketahuan, boy, ini dari korupsi uang negara. Nah, ini tidak jujur. Secara definisi objek pajak menurut pasal 4, bisa dipakai untuk konsumsi, bisa dipakai untuk produksi, itu merupakan objek pajak. Ya, gitu. Nah, dalam bentuk apapun. Baik, ini ada banyak sekali, saudara bisa membacanya ya, keuntungan dari penjualan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya. Ini misalnya gini, penerimaan kembali pembayaran pajak. Nah, ini anggapannya bahwa pajak itu sebagai biaya. Ya, sudah dibayarkan tetapi masih ada pengembalian. Ini nanti saya mungkin jelaskan di PPH 24. Ada bunga, royalti, dan lain sebagainya. Nah, ini lihat. Tambahan kekayaan neto.
yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Lihat, tidak ada pengecualian dari korupsi itu, tidak ada. Pokoknya kalau ada tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan menjadi objek pajak jika belum dikenai pajak. Misalnya gini, ini sering terjadi. Ini hanya contoh loh ya, bukan saya melakukan. Yang saya laporkan hanya penghasilan dari sanata dharma. Padahal kemarin Bu Bin suka cocok tanam, lalu terjual dari menjual tanaman itu tidak saya laporkan. Itu sebetulnya penghasilan, maka harus dilaporkan dan harus membayar. Ini mungkin kemarin sudah ya, yang dikecualikan dari subjek pajak, organisasi internasional, dan lain sebagainya. Hanya pertanyaan mungkin yuk, untuk diskusi lagi. Apa bedanya subjek pajak dan wajib pajak? Siapa yang mau jawab? Saya Bu, 004. 0? 004. 004. Jessica. Oh, 004, yuk. Kalau subjek pajak itu orangnya belum tentu atau bisa saja dikenakan pajak. Tetapi kalau wajib pajak harus membayar pajak, Bu. Oke. Nah, kalau subjek pajak itu ya kemudian hari di kemudian hari potensial dipajaki, sedangkan kalau wajib pajak itu sudah membayar pajaknya, sudah dipajak. Contoh yang paling mudah itu ini yang biasa sering saya pakai itu. Waktu bayi lahir, pasti nangis tuh itu. Ya nak? Iya, Bu. Itu subjek pajak atau wajib pajak? Subjek pajak. Subjek pajak. Karena belum memperoleh penghasilan. Tapi begitu dia menjadi disewa oleh suatu PH production house untuk menjadi disusu bayi itu formula gitu, ya iklan formula susu bayi XXY misalnya, dia mendapat penghasilan. Subjek atau wajib pajak? Wajib pajak. Bu. Sudah wajib pajak. Walaupun dia masih bayi. Belum ada 2 bulan misalnya. Ya? Terus pelaporannya gimana ya? Kemarin di KUP ada mestinya. Melaporkan penghasilan bayi ini gimana ya? Self assessment loh. Ya, siapa yang mau jawab? Tidak ada yang mau jawab? Cari orang mungkin. Elisa? Gimana Elisa? Elisa, betul enggak? Elisa. Halo, Elisa. Wah, sudah enggak ada ini. Biasanya kalau tak panggil enggak ada itu tak anggap enggak masuk loh. Elisa. Gimana Elis? Kedengaran enggak Bu suara saya? Yang agak kenceng Elis. Ya, dijawab yuk. Dijawab ya Elis. Gimana Elisa? Malah menghilang. Katarina yuk. Halo. Katarina. Ya Bu. Ya, menurutmu gimana Katarina?
Cari ya, untuk minggu depan ya, untuk materi diskusi minggu depan ya. Subjek yang menjadi subjek pajak itu badan, ya, BUT dan seterusnya. Mungkin langsung ke penghitungannya ya. Oh, tarifnya dulu yuk. Tarif pajak. Tarif pajak BPUP dan BP Badan. Mari kita lihat. Tarif pajak BPUP. Kalau tarifnya seperti ini itu menurut perpajakan jenisnya apa? Tarif tetap atau tarif yang mana? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ayo, nomor berapa? Feby nomor 015. Oh, ayo, gimana? Kalau tarifnya itu berarti tarif pajak berdasarkan lapisannya, berarti tarif progresif. Tarif progresif ya. Kalau yang tarif tetap itu contohnya apa ya? 015. PPN, Bu. 015 yuk. Iya Bu. Kalau tarif tetap itu contohnya apa? Tarif PPN Bu. Tadi yang bilang PPN siapa ya? Saya Bu. Tarif biaya materai, Bu. Tarif biaya materai. Oke ya. Jadi mari kita lihat. Menurut pasal 17 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarifnya adalah progresif. Ini lapisan kena pajak loh. Ada penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak. Istilah-istilahnya yuk di perpajakan. Ya, 5%, 50. Di atas 50 juta sampai 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai 500 25%. Di atas 500 juta 30%. Ada wacana mau dikenai tarif 35% untuk yang di atas 1M kalau nggak salah, tapi PMK-nya belum. Mungkin hanya mengingatkan, hati-hati menerapkan tarif pajak ini, khususnya untuk wajib pajak. Karena beberapa tahun akhir ini ada perubahan tarif. Kalau saudara lihat, yang tahun 2008 itu berlaku 30% atau 25% begitu, 30%. 20 pasal 17 itu bila tidak salah, tak lihat pasal 17. Ya, 25%, lalu diturunkan menjadi 20%. 30% diturunkan menjadi 25%. Akhirnya apa? Di tahun 20 dan tahun 21 ini tarifnya 22%. Ada muncul PMK lagi. Mulai 22 tarifnya turun menjadi 30%. Hati-hati kamu membaca waktu di internet itu searching bahan-bahan, dilihat tahun pajaknya, berlakunya tarif tersebut khusus untuk PPh Badan. Lalu, PPh Badan itu ada yang mendapatkan apa? Fasilitas keringanan tarif. Misalnya, ya, jika peredaran brutonya kurang
dari apa ini? Pada peredaran bruto tahun 2019. Ya, dalam tahun pajak tersebut, maka besarnya pajak terutang 1M, langsung ya dikalikan. Lalu, kalau tahun 2021, maka besarnya pajak karena sudah tarifnya beda, 22, nah, turun lagi. Ini masih berlaku 25% yang A. Yang B berlaku 22%. Nah, ini lihat. Contoh bukin ini untuk tahun pajak 2019. Karena tarifnya masih 25%. Kalau kita cari untuk tahun 2020, tinggal diganti di sini. Bagi wajib pajak badan yang sedikitnya 40% dari modal disetor dan diperdagangkan di Bursa Saham Indonesia mendapat penurunan tarif 5%. Jadi, contohnya ini PKP-nya 250 ya misal. Maka tarifnya ini untuk tahun 2019 ya, 25% dikurangi turun kan? Jadi, kalau ini di tahun 2020 menjadi bagaimana? 22% dikurangi 5%. Kalau di tahun 22 menjadi 20% dikurangi 5%. Iya, begitu ya. Perhatikan tahun pajak. Oke. Sekarang lain nih. Ini adalah kalau saudara lihat penurunan fasilitas atas besarnya pajak terutang bagi wajib pajak badan. Ya. Tarifnya tetap masih menggunakan pasal 17, tapi aturan penurunan fasilitas kemudahan tarif pajak, kemudahan penurunan wajib penurunan PPh-nya itu ada di pasal 33. Nanti saudara baca. Apa bunyinya? Memperoleh penurunan tarif 50%. 50% tinggi loh. Apabila peredaran bruto, ini peredaran bruto atau omset, sampai dengan 50 M. Jadi paling tinggi 50 M. Paling tinggi 50 M. Berapa penurunannya? 50%. 50%. Atas PKP maksimum nilai atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto tersebut sampai dengan maksimum 4,8 M. Wah, susah banget ini kalau dikalimatkan. Yuk, sekarang diturunkan dalam angka-angka. Misalnya peredaran brutonya 4M, masih di bawah 50 M, toh? PKP-nya 900 juta. Lihat, ini 4M, peredaran brutonya di bawah 50 M, aturan peredaran bruto. Dan masih di bawah maksimum PKP yang diperbolehkan, 4,8. Jadi, langsung, ini tarifnya masih untuk tahun 2019 ya, supaya mahasiswa enggak apa. Ini tahun 2019. 25% kan?
langsung. Tapi masalahnya menjadi ini, peredaran brutonya adalah 30 M. Loh, kalau sudah melebihi maksimum, maka harus ada ini. Dihitung dulu yang mendapat fasilitas berapa. Yang tidak mendapat fasilitas berapa. Dari 4,8 dikurangi 30 itu kalikan 3 PKP, inilah yang mendapat fasilitas. Sisanya ya 30 tadi 3M tadi dikurangi yang mendapat fasilitas, inilah yang tidak mendapat fasilitas. Baru dihitunglah langkah berikutnya tarif pajak yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Yang mendapat fasilitas turun 50%, yang tidak mendapat fasilitas ya tidak langsung. Itu pengenaan tarifnya. Lalu, ada yang bertanya sampai di sini dulu sebelum PTKP? Bu, saya ingin bertanya. Ya, saya 004 Jessica yang di poin B, yang penghitungannya itu kok sepertinya kalau 22% dikali 4 miliar ya, Bu? Oh, mungkin ada kesalahan ya? Berapa Iya, kamu sepertinya, hitungnya? Bu. Oh ya, terima kasih. Berapa kamu hitungnya? Saya 880 juta, Bu. Oh ya, nanti bikin betulkan. Terima kasih. Ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Nanti dibetulkan ya. Baik, yuk PTKP. Siapa yang mau menjelaskan PTKP? Apa pengertian PTKP? Kemarin sudah belum di perpajakan? Sudah, sudah karena ini di KUP ya. Ya, mungkin kok mengulang lagi ya karena ada kaitannya. Penghasilan tidak kena pajak khusus untuk BPOP loh ya. Yang berlaku sekarang tuh ini untuk diri wajib pajak, tambahan wajib pajak kawin, tambahan 3 maksimum anak, tanggungan bukan anak ya, tanggungan. Hati-hati loh, sering mahasiswa bilangnya anak tanggungan. Dan untuk istri 54 sesuai dengan BP kalau digabung penghasilan. Terus tambahan keluarga sedarah semenda, misalnya ayah, ibu, dan mertua begitu. 4,5. Ini contoh penghitungan. Wah, ini mahasiswa ini yang menjawab. Nah, ini hanya contoh penghitungan. Baik, contoh penghitungan ini nanti saudara baca sendiri, tapi Bugin akan memberikan di sini ya. Bentar, saya stop dulu. Selama stop, siapa yang ingin bertanya boleh. Sambil Bugin tak istirahat. Saya mau mengatakan di sini supaya akan menjadi lebih jelas. Sudahkah kelihatan share screen saya?
Sudah, Bu. Sudah. Ya, mungkin ulang tadi. Sudah, Bu. Wajib pajak ada WPUP, WP Badan, dan BUT. Lalu kamu harus tahu di WPUP ini kalau mau menghitung pajaknya, pengenaan tarif ada apa? Mau menghitung pajaknya, pengenaan tarif, di sini harus diperhatikan adanya PTKP. Kalau di sini ada tidak? Tidak ada, Bu. ada. Ini penting sekali, tidak ada PTKP. Karena apa? Mahasiswa sering salah dalam menghitungnya. Pertanyaan begini, pengertian apa sih PTKP itu? Kalau BUT juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Apa PTKP itu? Yang tadi sudah ada 54 juta untuk diri wajib pajak. Jadi pengertiannya apa PTKP kalau dibunyikan dalam kalimat? Siapa yuk bisa membunyikan? Saya, Bu, mau Yuk. mencoba. Saya itu nomor piro ya? Nomor 20045, Bu, Michelle. Yuk, Michelle yuk. Ya, PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajaknya yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Oke, ini kamu dapatkan di perpajakan kemarin ya? Iya, Bu. Oke, ada yang lain? Baik, yang dijelaskan oleh Michelle tadi adalah langkah-langkah penghitungan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Lalu pengertian PTKP sendiri apa? Kepanjangannya apa tuh ini? Penghasilan tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Yuk, dari situ kita bunyikan sejumlah penghasilan yang menurut peraturan perpajakan tidak dikenai pajak. Betul nggak? Sejumlah penghasilan, ditambah ini, sejumlah penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi, karena ini khusus WPUP, yang menurut peraturan perpajakan tidak dikenai pajak. Nah, itulah PTKP. Ya. Apakah yang dikatakan Michelle itu salah? Tidak. Tetapi kurang tepat untuk mendefinisikan PTKP. Tapi yang diungkapkan oleh Michelle tadi, langkah dalam mencari penghasilan kena pajak. PTKP adalah sejumlah apa tadi? Yang dikurangkan dari penghasilan bruto, penghasilan neto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Ya tak? Jadi misalnya penghasilan misalnya PKP-nya penghasilan netonya PN ya, tadi kamu katakan PN, misalnya PN-nya adalah 70 juta. Terus ini WPOP berapa PTKP-nya yuk? PTKP-nya berapa? 54 juta. 54
juta. Biar bisa dikurangkan begini itu kok ya nggak pakai fasilitas ini satu. Yang di sini adalah 70 juta. Ya, ini. Jadi PKP-nya berapa? 16. 16 ya. Di sini harus sama dengan ini dikurangi ini. Nah, yang dijelaskan oleh siapa tadi 045 itu tadi ini. Bukan ini. Bukan ini. Nah, bukan itu. Ya, nah, kamu menjelaskan ini tadi. Jadi kalau PTKP apa bisa? Yang sudah Bugin ungkapkan tadi? Penghasilan yang tidak dikenai pajak, Bu. Itu kepanjangannya. Kelengkapannya gimana? Sejumlah penghasilan yang diterima sejumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak dan diakui oleh aturan perpajakan. Oke. Sejumlah penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi yang menurut peraturan pajak penghasilan tidak dikenai pajak. Ya, tidak dikenai pajak. Sekarang tarifnya tadi sudah ya. Kalau untuk apa? Perlu diperhatikan berkaitan dengan PMK. Kamu masih ingat atau sudah pernah dipelajari di sini PP 23? Sudah pernah dipelajari norma penghitungan? Sudah pernahkah dipelajari pembukuan? Waktu belajar apa? Perpajakan? Ya, mungkin diberitahu dulu. Supaya tidak double. Karena mahasiswa bedanya apa ya, Bu? Aku kemarin sudah belajar ini, kok Bugin bilangnya ini lagi. Nah, ya, terima kasih yang mengingatkan saya seperti itu. Maka saya tanya dulu. Kalau sudah tinggal Bugin nanti diskusi. Yuk. Yuk, waktunya terus berjalan. Kita masih punya 50-20 menit. Bu, saya mau mencoba. Boleh mau mencoba nomor berapa? 004 Jessica. Oke, ya, 004 ya Jessica. Oke, norma perhitungan itu nanti dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan. Terus kalau yang pembukuan itu penghasilan neto dikurangin dengan penghasilan bruto dikurangin biaya yang diperkenankan UU PPH. Nah, kalau WPOP ada dikurangin PTKP-nya juga, Bu. Tuh. Yang PP 23? PP 23 kayaknya saya lupa, Bu. Oh, ya sebentar. Mungkin tak ngecas laptop dulu. PP 23 kayaknya saya lupa. Boleh, enggak apa-apa. Bisa juga untuk UMKM. Oh, yang UMKM itu, Bu, yang omset. 0,5% dikali omset.
5% dikali omset. 0,5% itu berapa? Membunyikannya 0,5% begitu. Nah, mahasiswa harus memperhatikan ini ya. Dalam rangka apa toh semua ini? Tarif ini dalam rangka apa toh? Tarif ini dalam rangka apa toh? Ini dalam rangka apa? Hitung PPH, betul nggak? Hitung PPH terutang. Karena belum tentu PPH terutang itulah yang harus dibayar. Ada PPH, ini ya, ada PPH yang harus dibayar atau disetorkan. Berbeda-beda. Ada kemungkinan sejumlah PPH terutang sama dengan yang disetorkan. Ada yang lebih rendah. Harus diperhatikan ini. Jika wajib pajak entah itu WPOP atau WP Badan, entah itu WPOP ini atau WP Badan, bukan BUT loh ya. Yang peredaran brutonya kurang dari berapa? 4,8 M. Bisa menggunakan fasilitas pajak 0,5% dari omset. Ini dari apa? Omset. Namun ada batas waktunya. Batas waktunya apa? Orang pribadi itu 7%. Untuk WP Badan yang baru itu 3%. Orang pribadi 7 tahun. Untuk WP Badan itu 3 tahun. Kalau sudah melampaui batas waktu tersebut, harus apa? Pembukuan 7 atau 3 tahun. Maka kalau sudah melampaui di sini, harus apa? Harus pembukuan. Ini arahnya ke sana. Kalau sudah terlampaui ini harus melakukan pembukuan. Sehingga seperti tadi yang dikatakan, penghasilan bruto dikurangi biaya beban yang diperkenankan, ya. Kalau ini WPOP masih ada PTKP, ya. Masih ada di PTKP, barulah bisa dihitung berapa pajak terutang. Hati-hati yang di sini, beban diperkenankan. Perhatikan ini adalah perhatikan pasal 6 dan pasal 9. Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, jelas ini, karena kita bicara pajak penghasilan. Lihat, kalau sudah maksimum langsung semua masuk ke sini. Sekarang masalahnya menjadi, apa sih arti pembukuan? Yuk, siapa yang mau menjawab? Apa arti pembukuan? Nih, Pak. Siapa yang jawab? Cari-cari orang, biar ada yang tidak ngantuk. Saya, Bu. Oh iya, saya siapa? NIM 035, Bu, Kaklos, Bu. Ya, 035. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir, Bu. Baik, lengkap sekali ya. Lihat, ini apa? Harus ditutup suatu pencatatan harta kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya, ya toh? Dan di sini harus ditutup dengan membuat apa ini? Nah, Neraca dan laba rugi. Ya, neraca dan laba rugi. Inilah nanti yang akan menjadi lampiran SPT. Jelas. Ini menjadi lampiran SPT. Begini tambahkan di sini. Nah, ini menjadi lampiran SPT PPH. Pada akhir tahun itu ya, menghitung kan harus melaporkan, menyerahkan laporan pajaknya, medianya SPT, surat pemberitahuan yang tahunan. Hati-hati loh, SPT ini bukan T-nya tahunan loh ya. Mahasiswa sering keliru waktu bikin uji skripsi. SPT kepanjangannya apa ya? Surat pemberitahuan tahunan, bukan. SPT itu surat pemberitahuan, titik. Ada dua, SPT apa? Ada dua, SPT apa yuk ini di KUP? SPT tahunan, yang satunya SPT apa? SPT masa. SPT masa. Nah, hati-hati. Jadi, kalau di sini adalah dari omset, ya 5% tarifnya. Jika sudah melampaui batas waktunya harus melakukan pembukuan. Sehingga harus menyusun neraca, laporan laba rugi. Minimal ini. Ya. Kalau di accounting kan masih ada apa? Arus kas, terus apa lagi? Catatan, atas arus kas, gitu loh. Lalu kalau yang ini gimana ya? Yang norma penghitungan. Apa arti pencatatan? Siapa yang mau menjelaskan atau mungkin mencari-cari mangsa? Biasanya mungkin bilangnya gitu, cari-cari mangsa. Apa pencatatan? Saya mau coba, Bu. Oke, boleh. Saya mau coba. Silakan, saya siapa? Min 20 038. 038 yuk. Pencatatan itu adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan pajak, bukan objek pajak, dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi, apa yang dicatat yaitu suatu proses pencatatan atas omset dalam suatu tahun pajak, ya toh, untuk memudahkan menghitung pajaknya berdasarkan omset. Juga yang dicatat penghasilan yang dikenai pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, biasanya di sini digunakan oleh wajib pajak, apa itu istilahnya kok begitu lupa ya. Yang contohnya adalah apoteker, dokter yang praktek pribadi, pekerjaan bebas ya, yang melakukan pekerjaan bebas. Ya sudah tua itu sering lupa seperti itu. Ya, hati-hati. Nah, perhatikan kalau membaca soal nanti, tahun pajaknya berkaitan dengan tarif. Terus, omsetnya berkaitan dengan mau menggunakan aturan yang mana. Ya, nah, apakah ada fasilitas atau tidak? Sekarang silakan
kalau ada pertanyaan. Saya stop dulu. Silakan kalau mau ada pertanyaan, yo. Tidak ada pertanyaan. Apakah semua sudah presensi di Learning Management System? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sekarang ini ada kasus ya? Bentar, ada kasusnya enggak ya? Ini contohnya ini. Oh. Nah, ini ada pengayaan teori, kemudian ada kasus. Tugas mahasiswa untuk diskusi besok. Yang E diabaikan ya. Yang ini diabaikan. Karena ini yang kemarin belum bikin apa? Belum bikin delete. Ini sudah saya perbaiki angka-angkanya. Nah, besok kita diskusikan ini. Setiap mahasiswa menyelesaikan ini. Nanti yang saya tunjuk, tolong si A, yang nomor 1 jawabanmu bagaimana? Tolong si B, yang nomor 3, nomor 4 jawabannya bagaimana? Jelas? Jelas tidak? Jelas. Oh, mahasiswaku. Jelas. Juga yang di sini. Menjelaskan kewajiban pajak subjektif. Ini semua ada di peraturan perpajakan yang baru. Saudara menggunakan yang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dalam satu susunan. Ada PPH, ada KUP, dan lain sebagainya. Cepat lulus perpajakan. Yang tahu, yang ingin menulis skripsinya pajak, cepat lulus. Karena ini mau ada peraturan baru tentang KUP. Ya, mau diperbaiki. Kalau nggak cepat lulus ya saudara nanti katam sebetulnya. Ya, jadi untuk minggu depan kita diskusi ini. Mahasiswa aktif mau menjawab yang mana? Kalau jawaban mahasiswa yang lain salah, mahasiswa boleh, anggota kelas yang lainnya boleh membetulkan. Bu, saya kurang setuju dengan jawaban si A. Kalau menurut aku kok jawabannya begini ya untuk yang nomor 10 misalnya. Ya? Oke. Jelas tugasmu apa? Jelas, Bu. Ya jelas yuk. Tugasnya apa? Mengerjakan pengayaan materi dan juga kasus yang poin D itu. Oke. Untuk diskusi besok. Ya. Kalau nggak cukup nanti masuk ke berikutnya. Nah, kalau cukup besok ya sudah kita selesaikan besok. Ini deductible expenses, non-deductible expenses. Semua mungkin ini ambil dari peraturan undang-undang pajak dan peraturan yang lainnya, peraturan pajak. Ini diasumsikan tahun pajak 2021 semua ya, sehingga pakai aturan yang baru ya, kasusnya, biar mudah. Kita akan diskusinya di tahun 2021. Maka ini tahun pajaknya 2021, sehingga tarif pajaknya untuk badan berapa ya? 22%, Bu. 22%. Mudah ini, mudah sekali. Ini BPOP. Baik. Sudah
sesuai dengan aturan 50% dari yang diperkenankan. Saya buka kembali, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, Bu Tina akan stop. Kemudian saya minta untuk dibuka kameranya. Karena saya ingin melihat siapa yang sudah melarikan diri. Yang tidak membuka kamera artinya melarikan diri. Sudah? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tunggu gelap. Tunggu. Sudah dihitung sampai 3 kok. Hah? Ada 1 yang melarikan diri. Nah, cek lagi yang di sini. Daniel kemanakah, Diko? Oh, Daniel ada. Sudah. Pasti mahasiswa ini mungkin mulai membuat. Baik. Yuk, kalau masih ada yang ditanyakan sebelum mungkin tutup kelasnya. Untuk pertemuan minggu depan kita mulai jam 7.30 ya. Ya, jam 7.30 pasti sudah saya mulai. Ya, jadi sebelum itu saudara harus presensi dulu di Learning Management System di LMS. Mungkin tidak mau direpotkan, Bu, aku tadi karena jaringannya gini-gini, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa masuk, nggak bisa ini. Jadi pagi-pagi sebelum kuliah masuk ke kelas Zoom langsung, ya, langsung saudara presensi lebih dulu. Baik, selamat pagi, ini masih pagi ya. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan dengan diskusi dari materi yang diberikan, pengayaan materi dan kasus yang sederhana. Oke. Nanti saya coba cari kasus yang agak kompleks supaya saudara bisa mengerjakan yang lebih kompleks. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Sukses ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, yuk, mungkin tutup ya kelasnya ya.